Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hadratil mukarramin, para alim ulama, para guru-guru, wabil khusus yang saya hormati sahibul musibah, keluarga besar almarhum Bapak Kacrit dan almarhumah Ibu Sa'diyah. Kita doakan mudah-mudahan almarhum dan almarhumah senantiasa diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima seluruh nilai amal ibadahnya, dan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Para anak dan mantunya senantiasa selalu dibimbing oleh Allah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini kita sama-sama mengiringi doa telah berpulang ke rahmatullah almarhumah Ibu Sa'diyah. Mudah-mudahan dengan segala doa, zikir, tahlil, dan kulhu yang kita baca disampaikan oleh Allah kepada almarhumah, semoga ini menambah amal kebaikannya di alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan hadirin sekalian, yang pertama saya sampaikan bahwa almarhumah ini tahun kemarin Pak ya, tahun 2021 sudah mau dibadal hajikan, sudah dibayar pula, tapi karena haji yang belum bisa, jadi belum kita tunaikan. Mudah-mudahan tahun ini ada haji. Kalaupun tidak ada haji, ada orang Indonesia yang bisa haji. Tahun kemarin sudah kita usahakan, orang-orang Indonesia, teman-teman saya yang di Saudi Arabia, daftar hajinya mahal, jadi tidak sebanding sama bayaran badal hajinya. Maka ketika sampaikan ke keluarga, gimana? Udah kata emang haji tahun depan aja. Mudah-mudahan tahun depan hajinya ada, bayar daftar hajinya juga apa? Murah. Para bapak hadirin hadirat sekalian, kenapa orang ini harus dibadal hajikan? Ya Pak ya. Yang pertama, para bapak hadirin sekalian, satu riwayat dari Ibnu Abbas, di mana anna imrotan ja'at ilan nabi, ada seorang perempuan datang ke Nabi, kemudian faqalat, orang ini menyampaikan halnya ke Rasulullah, inna ummi nadartu an tahujja, kata orang itu, ibu saya bernazar pengen pergi haji. Famatat, belum pergi haji, orang itu udah apa? Meninggal dunia. Kemudian kata Nabi apa? Antahujja fa'ahujja anha, kamu hajikan dia. Ya, kamu hajikan dia. Jadi ada orang datang ke Nabi bilang bahwa ibunya nazar mau pergi haji, tetapi belum nazarnya ditunaikan, udah keburu apa? Mati. Kata Nabi, antahujja, kamu haji dia. Ya Pak ya. Kemudian kata Rasulullah, kenapa harus dihajikan? Karena nazar itu Pak
seperti hutang yang harus atau wajib ditunaikan. Kata Rasulullah, seperti Anda punya hutang, ibu Anda punya hutang, kemudian ibu Anda mati, apakah hutangnya harus dibayarkan? Bayarin. Apalagi itu hutang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kata Allah, fa innallaha ahaqqu bil wafa. Jadi utang kepada Allah lebih diutamakan untuk dibayar. Supaya makanya bapak-bapak kalau punya nazar jangan kelewatan, kira-kira kita nggak mampu melaksanakannya. Ya Pak ya. Pamannya nanti kalau gua sehat, gua motong kebo 5, namanya begitu. Ya Pak ya. Itu kan kita kagak kuat kira-kira ya. Jadi nazar boleh saja, tapi jangan terlalu begitu besar. Kira-kira kita mampu aja. Yang gampang apa Pak? Puasa. Kalau saya waras, gua mau puasa mamanya sebulan, pamannya ya. Nah itu kagak ada modal tuh. Itu juga berat Pak. Puasa tuh ibadah yang paling berat dibanding ibadah-ibadah lain. Artinya ini orang nazar pengen pergi haji, makanya disuruh tunaikan, karena hutang kepada Allah ahaqqu bil wafa, lebih berhak untuk ditunaikan. Kemudian juga dilihat, dihitung-hitung, kira-kira almarhumah ini punya utang yang lainnya enggak. Kalau dia punya utang yang lainnya juga segera ditunaikan. Pamannya puasa ya, karena almarhumah ini sakit cukup lama, mungkin banyak puasa yang ditinggalkan. Jadi kalau puasa Ramadan yang ditinggalkan masih bisa Pak dibayar dengan fidyah. Makanya itu beras itu belum diakadin tuh. Ini berasnya fidyah apa berasnya besek itu? Ya Pak ya. Kalau berasnya fidyah nanti dihitung berapa hari almarhumah utang apa? Puasanya. Dihitung. Ya, mudah-mudahan insya Allah. Ini niatnya fidyah ya Pak Ustadz Satir ya. Ya tuh, niatnya fidyah Pak. Ya. Fafidyatun ta'amu miskin. Anjuran begitu kata Allah. Fidyah itu diberikan sama orang-orang apa? Ini miskin semua berarti. Aturannya begitu Pak. Ya kan? Faman ta'amu miskin, fafidyatun ta'amu miskin gitu Pak. Pondok diserah terima dulu, Bro. Ya, diserah terima dulu. Nah, para bapak hari sekalian, terus lagi utang yang lain. Ya, anak mantu coba dibantu tuh, dilihat utang sholat almarhumah, utang sholatnya berapa, ganti-gantiin ya, bagi-bagi. Kalau dia utang sholat sampai setahun katakan ya, jangan dikali dah, dibagi 1 hari berapa, 2 hari berapa. Supaya apa? Ini supaya almarhumah menghadap Allah bersih tanpa punya hutang. Makanya kemarin ketika sholat jenazah utangnya udah dilimpahin ke siapa? Iqbal, Irfan, kata disebut bareng gitu ya. Nah itu bertanggung jawab tuh. Iya, tanggung jawab. Hutangnya hutang dunia sama hutang apa tuh? Nah, harus naik pelan-pelan, pelan-pelan Pak ya. Boleh itu. Para bapak hadirin sekalian, kemudian yang kedua, kenapa sih orang ini harus dibadal hajikan Pak? Makanya syarat orang untuk badal haji, orang yang menggantikan, membadalkan itu sudah haji dulu. Dimana ada satu riwayat dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah pernah mendengar ada seseorang niat haji, labbaika an Subrumah. Jadi ada orang naik begitu. Ini Subrumah nama orang. Saya penuhi panggilanmu ya Allah atas nama Subrumah. Ini ada orang niat haji,
niat hajinya buat orang. Nabi dengar, kata Nabi kepada orang itu, man subrumah, siapa itu subrumah yang engkau hajikan? Kata orang itu, akhun li au qarib, subrumah itu saudara saya atau saudara dekat saya. Kemudian kata Nabi, hujja an nafsika, apakah engkau pernah haji untuk dirimu? Kemudian orang itu bilang belum. Atau hajjata an nafsika, hajjata an nafsika, apakah engkau pernah haji untuk dirimu sendiri? Kata orang itu belum. Kemudian kata Nabi, hujja an nafsik, hajikan dirimu dulu. Kemudian baru summa hujja an subrumah, kemudian baru haji atas nama orang lain. Makanya kalau mau dibadalin Pak ya, almarhumah kepada anak mantunya nggak bisa, karena belum ada yang pergi apa? Haji. Maka itu ditunaikan kepada orang yang sudah berangkat haji. Tapi ala kulli hal, insya Allah para bapak hadirin sekalian, ini dua-duanya almarhum Bapak Kacrit, almarhumah Ibu Sa'diyah, aturannya tahun kemarin dibadal hajikan. Tapi karena memang kondisi yang belum memungkinkan Pak ya, akhirnya sampai hari ini belum ditunaikan. Doain mudah-mudahan tahun ini kedua almarhum ini bisa segera dilaksanakan ibadah hajinya, agar keduanya sempurna di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai orang yang pernah dilantik oleh Allah di Arafah. Nanti keduanya Pak, kalau di haji datang dia ke Arafah, dilantik bersama-sama orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, bareng bersama-sama. Tempo hari ketika saya berangkat haji Pak, tahun 2017, waktu itu saya haji plus Pak ya, ada jamaah haji daftarnya berdua, istrinya meninggal sebelum berangkat haji, kemudian dibadalin sama saya waktu itu. Suaminya yang berangkat, ketika wukuf di Arafah duduk begini Pak, duduk bareng-bareng di Arafah wukuf. Dia pergi ke toilet, mau berwudu, pulang dari toilet Pak, itu dia melihat bininya dari jauh. Bininya dilihat lagi melambaikan tangan, tersenyum. Dia paranin Pak, nggak ada. Pas nyampe ke tenda nangis. Ini aki-aki nangis. Saya bilang, apa nangis? Pulang dari toilet nangis. Saya tadi ketemu almarhumah di ujung gang di Arafah. Saya bilang, syukur, sudah bersyukur, dia bergembira, dia senang karena dia bisa berangkat haji bersama suaminya, dan dia gembira karena rukun Islamnya sudah disempurnakan dengan dia melaksanakan ibadah haji. Jadi insya Allah ya Pak ya, mudah-mudahan kita doakan supaya urusan hajinya almarhum Bapak Kacrit, almarhumah Ibu Sa'diyah ini dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan hadirin sekalian, kemudian yang kedua yang saya sampaikan ini buat kita semua Pak ya, bahwa kita pasti punya orang tua, kita pasti punya saudara yang seiman. Orang yang baik adalah orang yang selalu mendoakan saudara-saudaranya yang telah duluan jalan, yang telah duluan pergi menghadap Allah. Dan ini Pak, doanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi doa ini harus selalu kita baca Pak, setiap saat. Apa Pak? Doa atau mendoakan untuk orang-orang yang sudah berpeluang rahmatullah lebih dulu, orang-orang yang seiman dan seakidah, yaitu surah Al-Hasyr ayat 10. Allahumma atau Allahumma gfir lana wal ikhwanina alladina sabaquna bil iman. Nah ini perintah Allah Pak. Jadi kita harus minta ampun kepada orang-orang yang telah jalan duluan yang seiman dengan kita. Rabbana gfir lana wal ikhwanina alladina sabaquna bil iman. Ini doanya Pak dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
artinya doa yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian Allah lanjutin lagi, Pak. Apa lanjutnya, Pak? Wala taj'al fi qulubina ghillal lilladina amanu innaka raufur rahim. Apal semua ini, Pak. Ini doanya buat kita, Pak, yang masih hidup. Kenapa kita disuruh baca ini, Pak? Di mana kata Allah, wala taj'al fi qulubina, ya Allah, jangan engkau jadikan di dalam hati kami ghilla. Itu sebuah penyakit, Pak. Penyakit hati, penyakit ghilla namanya. Bukan gila, al-ghillu namanya. Ya. Apa itu ghillu, Pak? Al-ghilla di sini apa, Pak? Gila itu adalah oversensitif. Orangnya baperan, orangnya dikit-dikit tersinggung, orangnya dikit-dikit marah, kagak dikata ini marah. Nah, ini penyakit gil namanya. Melihat orang yang lebih sukses kesel, lihat tetangga yang lebih maju gedeg. Nah, ini penyakit apa tuh? Gil namanya. Nah, bukan gila, bukan ya. Bahasa Arabnya al-ghillu. Jadi ini penyakit kita, Pak. Semua orang begitu. Niat orang begini dengki, benci, kesel. Padahal nggak disakitin, Pak. Nggak disakitin, nggak. Cuma dia kesel dong sendiri. Ama baperan, Pak. Tebang dikata begini, marah, ngamuk deh, Pak. Tersinggung. Nah, kalau ada orang yang kayak gini, kata Allah suruh sering baca banyak-banyak doa ini. Ya, bukan suruh mati, bukan. Banyak-banyak baca doa ini. Wala taj'al fi qulubina ghillal lilladina amanu. Yang sering mah, Pak, kita kesel, benci, baper, gedeg sama orang-orang yang beriman. Maka kata Allah, wala taj'al fi qulubina ghillal lilladina amanu. Bapak emang pernah kesel sama orang Cina? Pernah benci sama orang Nasrani? Yang kesel mah tetangga-tangga juga, Pak ya. Sama tetangga kesel baik bawaannya. Teman dikata begini, teman gitu, tersinggung, marah udah 3 hari, seminggu, sebulan karena negor. Begitu, Pak ya. Berarti orang itu punya penyakit apa tuh? Al-ghil. Harus banyak-banyak baca doa ini. Surah apa tadi, Pak? Al-Hasyr ayat 10. Ntar di rumah buka tuh. Surah Al-Hasyr ayat 10. Kalau anak sekarang mah baperan. Ya, orang sekarang baperan. Namanya kalau yang lebih bagus lagi oversensitif. Jadi sensitif, dikit-dikit marah, dikit-dikit kesel, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit benci, merengut aja nggak tahu dasarnya apa, Pak ya. Ada yang begitu orang, Pak ya. Nah, itu berarti orang punya penyakit apa? Al-ghil. Ya, punya penyakit ghil, dengki itu. Kagak boleh ngelihat ada orang yang lebih baik, lebih bagus, dia udah kesel aja, benci aja. Itu harus dibuang, Pak, harus diobati. Siapa yang mengobati? Kita. Dengan apa, Pak, obatnya? Dengan timbulkan rasa raufur rahim, rasa kasih sayang. Kita harus membiasakan diri kita sayang sama tetangga kita, sayang sama saudara kita, sayang sama orang dekat kita. Lawan itu rasa benci dengan kasih sayang. Memang berat, tapi kalau dibiarkan, Pak, itu merusak. Orang yang sakit tanpa disakiti. Iya, orang sakit hati tanpa diapain? Disakiti. Makanya ini penting, doanya dijadiin satu tuh sama doa orang-orang yang sudah terlebih dahulu berpulang ke rahmatullah. Makanya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzi sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu innaka raufur rahim. Kemudian para bapak hadirin sekalian, doa yang kedua ini juga doa sangat penting, Pak. Semuanya kita pasti akan mengalami ini. Apa, Pak? Doa ketika kita menghadapi sakaratil maut. Iya, Pak ya. Semua kita pasti menghadapi sakaratil maut. Karena sayang, Pak, nggak ada orang yang bercerita kembali ketika sakarat maut seperti apa sakitnya. Nggak ada orang yang sudah sakarat maut terus mati hidup lagi cerita tuh, nggak ada tuh. Ya, Pak. Jadi kita belum bisa gambarin. Makanya dikasih satu doa, Pak, supaya ketika kita sedang dicabut nyawa kita oleh malaikat Israel, sakaratil maut biar gampang, biar mudah, biar lancar.
Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, gampangkan atas kami ketika kami menghadapi sakaratil maut. Wan najata minan nar. Ya Allah, selamatkan kami dari siksa api neraka. Wal afwa 'indal hisab. Ya Allah, maafkan, hapuslah semua kesalahan-kesalahan kami ketika kami menghadapi hisab, perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pasti akan kita hadapi, Pak ya. Kalau kita, Pak, paham, ngerti doa ini, Pak, pasti penyakit gil yang tadi itu, Pak, udah nggak akan pernah ada sama kita. Karena betapa dahsyatnya, Pak, betapa nggak berartinya semuanya, Pak, kalau kita sudah menghadapi sakaratil maut, hanya amal-amal soleh kita yang akan menolong kita, amal-amal baik kita yang bisa membantu kita. Ya, Pak ya. Paling kalau sakitnya sakaratul mautnya mamanya, Pak, ngap, katanya kesel tetangganya. Ya Gus dah lo, alhamdulillah lo ya. Gitu, Pak ya. Karena sama-sama punya penyakit apa tuh? Algil tadi, Pak ya. Jadi malah disumpahin. Makanya jadikan dua doa ini, Pak, sebagai salah satu penyelamat kita ketika kita kembali menghadap Allah untuk selamanya. Para bapak hadirin sekalian, kemudian yang kedua, Pak, yang saya sampaikan, bahwa yang ketiga, bahwa alhamdulillah berkaitan dengan hisab kalender, Pak ya, besok jatuh tanggal 1 Rajab, Pak ya. Maka ada satu doa juga yang diajarkan oleh Nabi, Pak. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa baligna Ramadhana. Ya Allah, berkahi kami bulan Rajab ini, berkahi kami ya Allah bulan Sya'ban, dan sampaikan kami bertemu dengan bulan Ramadhan. Pengennya mah umurnya panjang sampai ketemu bulan Ramadhan. Maka kalau pengen panjang, pengen ketemu bulan Ramadhan, pengen berkah bulan Rajab, pengen berkah bulan Sya'ban, maka banyak-banyak baca doa ini biar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau perlu, Pak, bukan hanya berkah, satu berkah. Allahumma barik fi auladina, ya Allah berkahi anak-anak kami. Wa barik lana fi amwalina, berkahi harta kami. Wa barik lana fi ulumina, ya Allah berkahi ilmu kami. Wa barik lana fi arzakina, berkahi ya Allah rezeki kami. Wa barik lana fi ma a'taitana. Gitu, Pak, doanya tuh. Berkahi semua yang Allah berikan kepada kita. Ini yang terakhir, Pak. Wa barik lana fi ma a'taitana. Itu Bapak sering baca tuh setiap hari. Di mana tuh, Pak? Di mana tuh, Pak? Kunut. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa barik lana fi ma a'tait. Nah, kalau di dalam itu, Pak, ya Allah berkahi kami seluruh yang telah Engkau berikan kepada kami. Apa aja, Pak? Kedudukannya berkah, rezekinya berkah, sehatnya berkah, sakitnya berkah, apa ya, senengnya berkah, bahagianya berkah. Makanya kalau ada nganten baru, doainnya apa, Pak? Allahumma barakallahu laka wa baraka alaika. Apa arti, Pak? Berkahi kalau lagi senengnya, berkahi juga kalau lagi tidak bahagia. Nah, orang rumah tangga kan, Pak ya, ada senengnya, ada susahnya, ada keselnya, ada bencinya, ada tidak sukanya, Pak ya. Makanya suruh didoain barakallahu lak, berkah yang bahagia, wa baraka alaik, berkah juga yang tidak bahagia. Nah, ini doanya, Pak ya. Maka insya Allah di bulan Sya'ban ini, di bulan Rajab ini, mari sama-sama, Pak, kita selalu baca doa ini biar kita penuh dengan keberkahan. Syukur-syukur, Pak, bulan Rajab ini bisa diisi dengan yang baik-baik. Karena belum tentu Rajab tahun depan kita ketemu. Ya, Pak ya. Anggap Rajab ini terakhir buat kita. Dan tentu, Pak, nggak ada jaminan siapapun kita ketemu Rajab yang akan datang.
diisi Pak, diisi dengan baik-baik. Karena bulan Rajab itu Allah nyatakan sebagai syahrul hurum, bulan-bulan haram. Bulan haram itu kata Allah ada 4. Yang pertama Zulqa'dah, ya, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga Muharram, yang keempat Rajab. Itu bulan-bulan haram. Kata tafsir Ibnu Katsir Pak, bulan haram ini Pak, ketika melakukan kebaikan di 4 bulan ini, Allah lipat gandakan pahalanya. Ketika melakukan dosa, melakukan kemaksiatan di 4 bulan ini, maka Allah lipat gandakan dosanya. Bulan Rajab nyolong, Pak ya? Nah, dosanya lebih besar daripada bulan lain. Bulan Rajab umpamanya mabok-mabokan, bulan Rajab zolimi orang, bulan Rajab nyakitin orang, dosanya lebih besar dibanding dilakukan di bulan lain. Hati-hati tuh di bulan Rajab. Sampai-sampai Pak Ibnu Katsir ini mengkiaskan seperti orang yang mencari amal soleh di Mekah. Nilai pahala kebaikan di Mekah 100.000 kali lipat lebih baik dibanding kita melakukan amal soleh di kampung kita. Sebegitu Pak bandingannya tuh. Artinya apa Pak? Kalau kita melakukan kebaikan di bulan Rajab, maka nilainya jauh lebih besar, pahalanya berkali lipat. Makanya dianjurkan banyak-banyak melakukan. Iya puasa, iya baca Quran, iya sedekah, iya kalimat-kalimat thayyibah Pak, tasbih, tahlil, istighfar Pak ya. Baca aja. Pamannya istighfar sehari, kalau nggak 1000 ya 100. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Minimal berapa? 100. Syukur-syukur Pak bisa 1000. Istighfar 1000, subhanallah 1000 ya. Tahlil la ilaha illallah 1000. Ini akan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Syukur-syukur bisa salah satunya melakukan ibadah puasa. Nah, ibadah puasa Rajab Pak, boleh besok udah mulai. Kalau yang mampu sehari, alhamdulillah. Mampu 10 hari, alhamdulillah. Mampu Senin Kemis selama bulan Rajab, alhamdulillah. Karena nilai ibadah puasa di bulan Rajab jauh lebih besar pahalanya dibanding di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan. Pak ya, kalau pakai Nur Alim apa? Dulu sampai 3 bulan. Rajab sebulan, Sya'ban sebulan, Ramadan apa? Sebulan. Ini mah boro-boro sampai 3 bulan Pak ya. Ramadan kemarin aja hari gini masih punya apa? Utang Pak ya. Makanya yang masih punya utang Ramadan segera. Mau bayar utang sendiri apa mau dibayar pakai beras? Apa? Yang utang Ramadan tahun kemarin mau bayar sendiri apa mau bayar pakai beras? Berarti kalau bayar pakai beras pakai fidyah namanya. Syaratnya apa? Mati dulu, begitu Pak ya. Makanya mumpung kita masih sehat, mumpung masih hidup, mumpung masih ketemu dengan bulan Rajab, bulan Ramadan yang lalu masih punya utang, bayarin. Makanya puasa itu berat Pak. Buktinya Ramadan utang sampai sekarang masih apa? Belum dibayar Pak ya. Ya, boro-boro mau bayarinnya lebih Pak ya. Bayar yang pas-pas aja juga belum juga dibayar. Oleh karena itu para bapak hadirin sekalian, ada satu riwayat mengatakan apa Pak? Syahrul Rajab syahruz zar'i. Bulan Rajab bulannya menanam. Kemudian syahrul Sya'ban syahrul sakiz zar'i. Bulan Sya'ban bulannya menyiram. Wa syahrul Ramadan syahrul hisadiz zar'i. Bulan Ramadan bulannya panen. Jadi kalau bapak nanti ketemu Ramadan jangan berharap panen. Lalang bulan Rajab kagak nanem. Ya Pak ya. Datang-datang lagi pengen apa? Panen. Panen apa Pak? Ya Pak ya. Kosong semua. Makanya kalau pengen Ramadan panen, maka dari sekarang tanam. Coba tanya tukang timun suri no. Nanamnya kapan dia? Nah,
Dalam Rejab dan nanam dia. Siramin tanah Ramadan tanggal 1 udah apa? Panen. Masa kalah sama tukang apa? Timun suri Pak ya. Gitu. Artinya para bapak hari sekalian, kalau kita pengen panen besar-besaran di bulan Ramadan, maka dari bulan Rajab kita isi sesuai dengan yang kita mampu. Ayo yang kita mampu. Namanya gak sunnah Pak ya, yang kita mampu. Kita mampu baca Quran, alhamdulillah. Kita mampu puasa, alhamdulillah. Kita mampu yang ringan-ringan tasbih atau tahlil, Pak, alhamdulillah. Kalau jalan naik motor kemana, pegang tasbih astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau kalau enggak sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sebanyak-banyaknya. Agar apa yang kita lakukan ini menjadi, tadi yang dibaca, fidaan laha minan nar. Menjadi apa? Tebus. Bagaimana mau ditebus? Orang kagak ada tebusannya Pak ya. Makanya tadi sitran laha minan nar wa itskan laha minan nar wa fidaan laha minan nar. Itu semua amal yang kita lakukan sitran, menutup hijab tidak masuknya atau tidak kenanya kita daripada siksa api neraka. Wa itskan, dibebaskan kita dari siksa api neraka. Wa fidaan, ditebus untuk jangan sampai kita masuk ke dalam api neraka. Ini semua tergantung kita semua Pak ya. Karena mati itu sangat dekat dengan kita. Besok kita bisa mati, lusa kita bisa mati. Kalau kita mati, apa yang kita akan bawa? Mau ditahlilin, kalau ada yang nahlilin, ya Pak ya. Ditahlilin mah banyak, kalau ada biayanya. Kan sekarang tahlil apa? Mahal. Ngajiin mahal, nggak ada yang gratis. Gali kuburan Juki bayar, ya Pak. Kagak ada yang kagak bayar. Juki kalau nggak suruh nggak dibayar lah, kagak bakalan mau gali dia. Orang katanya doain gue biar umur panjang, biar gue bisa gali dulu katanya, gitu katanya. Para bapak hari sekalian, itulah yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir Pak, mari kita doakan nih buat Ananda Irfan. Tinggal satu yang belum kawin ya, Ananda Irfan. Tadi ketika ngundang ke rumah saya, lu mau nggak no? Gua punya wadon orang Cikarang. Nah, ya kan? Kita doain biar cepet nikah, biar cepat berumah tangga, biar setengah agamanya sempurna, biar cepat jodohnya Pak ya. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.